Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya dalam praktikum statistika. Kali ini saya akan membahas tentang cross-tab atau tabulasi silang. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salomo Banjarnahor dengan nomor induk mahasiswa 4202530010. Saya dari program studi matematika 2020B, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Medan. Di sini saya tidak lupa berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah praktikum statistika yang telah mengajar saya, yaitu Bapak Sudianto Manullah, Magister Sains, dan kepada asisten laboratorium Bang Novan Setiadi Tindaun dan Kak Ratna Ardita Sari. Kita masuk pada materi, yaitu pengertian tabulasi silang atau cross-tab. Cross-tab adalah sebuah cara untuk mengelompokkan data pada tabel yang berasal dari baris dan kemudian membuat jumlahnya. Analisis tabulasi silang atau cross-tab merupakan metode analisis yang paling sederhana, tetapi memiliki daya menerangkan cukup kuat untuk menjelaskan hubungan antar variabel. Cross-tab ini juga merupakan salah satu analisis data kualitatif yang berskala nominal dan digunakan untuk menampilkan tabulasi silang atau tabel kontingensi yang menunjukkan suatu distribusi bersama, deskripsi statistik, bivariat, dan pengujian terhadap dua variabel atau lebih, terutama variabel dalam bentuk kategori. Tabulasi silang dapat memberikan masukan atau pandangan mengenai sifat hubungan, karena penambahan satu atau lebih variabel pada analisis kualifikasi silang dua arah adalah sama dengan mempertahankan masing-masing variabel tetap konstan. Tabulasi silang dapat digunakan jika salah satu variabel bersifat kualitatif dan lainnya kuantitatif, kemudian kedua variabel berupa variabel kualitatif. Sisi atau kolom sebelah kiri dan baris atas menyatakan kelas untuk kedua variabel yang digunakan. Untuk menginterpretasikan hasil pengolahan data pada tabulasi silang, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu apakah tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut signifikan atau tidak. Kemudian, seberapa kuat tingkat asosiasi antar variabel yang diukur tersebut. Kegunaan variabel pada tabulasi silang. Variabel-variabel yang dipaparkan dalam suatu tabel tabulasi silang berguna untuk, yang pertama, menganalisis hubungan-hubungan antar variabel yang terjadi. Kemudian yang kedua, melihat bagaimana kedua atau beberapa variabel berhubungan. Yang ketiga, mengatur data untuk keperluan analisis statistik. Kemudian yang keempat, untuk mengadakan kontrol terhadap variabel tertentu sehingga dapat dianalisis tentang ada tidaknya hubungan palsu. Kemudian yang terakhir, untuk mengecek apakah terdapat kesalahan-kesalahan dalam kode ataupun jawaban dari daftar pertanyaan atau kuesioner. Kemudian yang selanjutnya yaitu beberapa metode uji dalam tabulasi silang atau cross-tab. Yang pertama, uji chi-square. Rumus umum dari uji ini adalah X kuadrat sama dengan sigma 0i dikurang EI kuadrat per E. Uji chi-square digunakan untuk yang pertama, mendapatkan adanya hubungan atau pengaruh dua buah variabel nominal atau uji independen antara dua variabel. Yang kedua, kuatnya derajat hubungan antara variabel yang satu dengan variabel nominal lainnya yang dinyatakan dengan lambang C, singkatan dari coefficient of contingence atau koefisien kontingensi. Yang ketiga, menaksir simpangan baku. Kemudian yang keempat, menguji homogenitas. Yang kelima, menguji proporsi untuk data multinom. Kemudian yang keenam, menguji kesesuaian antara data hasil pengamatan dengan model distribusi dari mana data itu diduga diambil. Kemudian yang ketujuh, menguji model distribusi normal berdasarkan data hasil pengamatan.
Yang kedua adalah uji directional measures, bertujuan untuk mengetahui kesetaraan antara hubungan variabel. Yang ketiga, uji statistic measures, bertujuan untuk mengetahui hubungan setara berdasarkan C-scores. Kemudian yang keempat, uji kontingensi statistik, digunakan untuk mengetahui koefisien kontingensi korelasi antara dua variabel. Kemudian yang kelima, uji lambda, berfungsi untuk melihat seberapa besar kemampuan suatu variabel mempengaruhi variabel lainnya. Yang keenam, uji P dan Kramers V, yaitu untuk menghitung koefisien V dan varian Kramer. Kemudian yang ketujuh yaitu uji Guttman-Kruskal, digunakan untuk membandingkan probabilitas error dari dua situasi. Kemudian manfaat dari cross-step atau tabulasi silang. Manfaat yang dapat diperoleh dari analisis tabulasi silang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membantu menyelesaikan penelitian yang berkaitan dengan penentuan hubungan antara variabel atau faktor yang diperoleh dari data kualitatif setelah melalui uji statistik. Kemudian yang kedua, menentukan besarnya derajat asosiasi atau hubungan kuat atau lemah. Kemudian yang ketiga, dapat menentukan variabel dependen atau terikat dan variabel independen atau bebas dari dua variabel yang dianalisis. Terima kasih. Selanjutnya saya akan mendemokrasikannya atau mempraktikkannya dengan menggunakan aplikasi SPSS. Baik, di sini sudah tersedia data sampel yaitu pekerja, pendidik, dan gender. Kemudian kita pilih Analyze, kemudian kita klik Descriptive Statistics, kemudian bagian Cross Steps kita klik. Di sini sudah tersedia pekerja, pendidik, dan gender. Gender kita masukkan pada row dan pekerja kita masukkan pada data columns. Setelah itu kita klik bagian Statistics. Di sini sudah ada C-scores, kita klik. Dan di sini kita akan mengetahui hubungan antar variabel pada data. Setelah itu kita klik continue. Dan pada cells kita jangan lupa mengkliknya juga. Di sini ada count. Di sini kita pilih observed. Di sini kita akan mengetahui frekuensi dari data yang sebenarnya. Pada percentage kita pilih row, column, total. Kita akan mengetahuinya dalam percentage itu, dalam row, columns, dan total. Kita pilih continue. Setelah itu format. Di sini ada pilihan ascending dan descending. Kita pilih bagian ascending, kemudian klik continue. Kemudian OK. Di sini sudah tersedia output dari cross steps. Ada case processing summary, ada gender, pekerja, cross tabulation, dan C-score-nya. Pada case processing summary-nya, di sini sudah tersedia data yang ada yaitu 25 dan jika dipresentasikan sebanyak 100% dan missing-nya tidak ada. Kemudian kita masuk pada gender, pekerja, cross tabulation, dan juga C-square test. Pada C-square test ini kita bisa melihat value-nya 5,354 dan asymptotic-nya 0,069. Seperti pada tabel kawan-kawan bisa melihatnya. Dan selanjutnya kita masuk pada gender, pekerja, cross tabulation. Yaitu ada di sini yang tersedia pada gender pria, pekerjanya jumlah karyawan dalam gender pria ada 8 orang, PNS 3 orang, wira swasta 2 orang. Jadi jumlah keseluruhan pria yang bekerja adalah 13 orang. Sedangkan wanita ada karyawan 2 orang,
PNS 5 orang, wira swasta 5 orang, dan jumlah keseluruhan 12 orang. Kemudian kita bisa melihat pada chi-square-nya tes hubungan antara variabel-variabel yang ada. Dan pada data ini kita bisa menyimpulkan bahwa pada chi-square-nya tidak memiliki hubungan antara data-data yang ada. Jadi demikian demokrasi atau praktik yang bisa saya berikan terkait praktikum dalam materi PROSTEP. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.